Halo semuanya, pemerintah kita ini punya mimpi besar loh, mewujudkan birokrasi kelas dunia. Tapi pernah kepikiran nggak sih, ada satu pertanyaan penting yang sering kali luput. Kalau mau ASN-nya kelas dunia, siapa dong yang melatih mereka? Siapa yang memastikan para pelatihnya ini juga punya standar yang sama? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah peraturan baru yang mencoba menjawab pertanyaan krusial itu. Yap, ini dia pertanyaan utamanya. Coba bayangin deh, kalau kita mau punya tim sepak bola juara dunia, pelatihnya juga harus kelas dunia kan? Nah, begitu juga dengan birokrasi. Siapa yang menjamin para pengembang kompetensi ASN itu sendiri benar-benar kompeten? Inilah inti masalah yang coba diselesaikan oleh aturan baru ini. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong kenapa standar ini perlu ada. Yuk kita lihat dulu konteks dan tantangan besar yang melatar belakanginya. Jadi landasan hukumnya itu kuat banget. Di Undang-Undang ASN yang baru, jelas tertulis kalau belajar dan mengembangkan diri itu sekarang jadi kewajiban buat setiap pegawai. Ini bukan lagi sekedar anjuran atau pilihan, tapi perintah undang-undang. Kenapa? Ya biar birokrasi kita nggak ketinggalan zaman dan bisa terus relevan. Dan coba deh perhatikan kutipan ini. Ini menarik banget. Penekanannya itu bukan cuma soal performa satu orang ASN jadi lebih pinter. Bukan. Tapi ini soal gimana caranya kinerja satu instansi, satu kementerian, atau satu lembaga itu bisa meningkat secara keseluruhan. Jadi taruhannya gede banget. Ini menyangkut efektivitas negara kita. Nah, dari tantangan-tantangan tadi, muncullah sebuah solusi. Pemerintah menerbitkan yang namanya Standar Kompetensi Kerja Khusus, atau biar gampang kita sebut aja SKKK. Dan ini dia nih wujudnya. Perlu digarisbawahi, ya ini bukan sekedar buku panduan biasa, ini adalah keputusan resmi dari Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Artinya apa? Ini sinyal kalau pemerintah serius banget untuk menstandarkan dan bisa dibilang menaik kelaskan para profesional di balik pengembangan ASN. Jadi, SKKK itu isinya apa sih? Gampangnya gini, ini tuh semacam resep lengkap atau blueprint untuk jadi seorang profesional pengembang kompetensi. Isinya ada 3 hal utama. Pengetahuan apa yang harus dimiliki, keterampilan apa yang harus dikuasai, dan perilaku atau sikap seperti apa yang harus ditunjukkan. Jelas banget kan? Lalu, standar ini buat siapa? Nah, sasarannya spesifik banget, yaitu untuk para profesional yang disebut Human Capital Development Officer atau HCDO. Keren ya namanya? Nah, dalam standar ini, peran mereka itu dibagi lagi jadi 2 fungsi kunci. Biar gampang bedainnya, kita lihat perbandingan ini. Di sisi kiri, ada pengelola. Anggap aja dia ini arsiteknya. Perannya lebih strategis, mikirin gambaran besar, bikin rencana, sampai mengevaluasi hasilnya. Nah, di sisi kanan, ada penyelenggara. Kalau tadi arsitek, yang ini kontraktornya. Tugasnya lebih operasional, lebih di lapangan. Dia yang melaksanakan program dan memfasilitasi proses belajarnya. Keduanya ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus kerja bareng. Sekarang, kita masuk ke bagian dagingnya nih. Jadi, di dalam SKKK ini ada 15 unit kompetensi. Wah, banyak ya kedengarannya. Tapi tenang, biar gampang dipahami, semua itu bisa kita kelompokkan ke dalam 3 pilar utama. Yap, 15. Ini bukan angka yang asal-asalan loh. Angka ini menunjukkan betapa lengkap dan komprehensifnya standar yang dibuat. Benar-benar mencakup seluruh proses dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z. Pilar yang pertama adalah soal fondasi, strategi dan kebijakan. Ini bisa kita sebut sebagai otaknya. Isinya tentang kemampuan merumuskan arah yang strategis, menetapkan kebutuhan belajar yang paling tepat sasaran, sampai mengelola harta karun pengetahuan yang ada di dalam organisasi. Lanjut ke pilar kedua, implementasi dan kualitas. Nah, kalau tadi itu otaknya, yang ini tangan dan mesinnya. Ini semua tentang eksekusi. Gimana caranya menjaga kualitas pelatihan, mengelola platform belajar digital, mengevaluasi hasilnya, sampai memastikan semua sumber daya, dari anggaran sampai fasilitas, dikelola dengan efisien. Dan pilar ketiga, ini jantung dan jiwanya, budaya dan keterlibatan. Pilar ini memastikan semangat belajar itu nggak cuma pas ada pelatihan aja, tapi jadi kebiasaan sehari-hari, jadi DNA di kantor. Ini tentang membangun budaya belajar, mendorong inovasi, dan membina kolaborasi yang kuat. Oke. Mungkin tadi kedengarannya agak teoritis ya. Biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh konkret. Misalnya salah satu unit kompetensi yaitu merumuskan strategi pengembangan kompetensi. Lihat deh langkah-langkahnya, jelas banget. Pertama, analisis dulu kebijakan manajemen talenta yang ada. Kedua, identifikasi kebutuhan belajarnya apa. Dan ketiga, baru deh rumuskan bentuk pengembangan yang paling pas. Sangat terstruktur dan praktis kan? Sekarang, pertanyaan paling penting. So what? Buat apa sih repot-repot bikin standar kayak gini?
Nah, mari kita lihat dampak jangka panjang dan tujuan akhir yang diharapkan dari semua ini. Nah, ini dia efek domino yang diharapkan. Semuanya berawal dari langkah pertama, para HCDO atau pelatih ASN ini jadi profesional dan terstandar. Kalau mereka profesional, otomatis program pengembangannya jadi lebih efektif dan terukur. Hasilnya, tentu saja ASN kita jadi lebih kompeten dan berdaya saing. Dan puncaknya, yang paling penting adalah kualitas pelayanan publik buat kita semua jadi meningkat. Inilah tujuan akhirnya. Jadi, poin krusialnya adalah ini jauh lebih dari sekedar setumpuk dokumen aturan. Sama sekali bukan. Anggap saja ini sebagai sebuah investasi strategis, investasi jangka panjang. Kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk birokrasi masa depan. Birokrasi yang nggak cuma unggul, tapi juga mampu bersaing di tingkat global. Oke, kita sampai di penghujung pembahasan. Standarnya sudah ada, fondasinya sedang dibangun. Pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama adalah, dengan standar baru ini, seberapa cepat birokrasi kita bisa berlari, bukan lagi sekedar berjalan santai untuk menyongsong masa depan? Terima kasih sudah menyimak.